Mau itu bahagia, mau itu sedih, ya, mau itu sakit, gembira, cinta dan sayang, semuanya itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan-perjalanan yang membuat kita menguatkan diri akan ketauhidan kita sama Allah, kita nggak bakal bisa lepas. Mau sedih, mau sakit, mau senang, itu nggak ada bisa lepas dari kita, karena memang semuanya itu berangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cuma belajar aja bagaimana mengkonsep diri kita. Yang gampang kita cermati itu kalau lagi senang, kita menganggap rahmat Allah luar biasa kalau lagi senang gitu. Kalau lagi bahagia, lagi dapat uang, lagi dapat rezeki, lagi dapat apa yang namanya cinta, kasih sayang, ya, pandangan orang tanpa kebencian, itu dianggap adalah satu anugerah yang luar biasa datang dari Allah. Ya, sampai mana lupa bahwa kita siklusnya nggak terus-terusan senang, nggak terus-terusan bahagia, nggak terus-terusan juga disayang dan dicinta. Ada kalanya kita juga mengalami satu benturan yang memang Allah takdirkan di dalamnya, yakni apa? Kesedihan. Maka dari itu, sedih itu ada beberapa macam. Salah satunya ya, sedih karena kehilangan. Kalau hilang sedih kan? Sedih. Barang yang lagi kita alem-alem, dompet yang lagi ada di kantong. Subhanallah. Kalau lagi kagak ada, pukulan kencang banget itu. Pernah ngerasain yang berat kayak begitu? Jadi sedihnya kehilangan juga bentuk dari bagaimana melekatkan diri kita, keterikatan atas dunia. Kira-kira gimana tuh? Hah? Tuh rasanya gimana? Yang paling dulu dia ingat apaan? Allahnya, apa bendanya? Agar kita sadar nih, kalau dunia itu nggak di tangan kita. Kalau lagi kehilangan sesuatu, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Itu satu benturan yang namanya kehilangan. Kita ingat nggak kemana arahnya? Kalau kita ingat misalnya, ya Allah, apa gerangan yang terjadi sampai kau memberikan kesedihan seperti ini dalam pembersihan jiwaku. Begitu baliknya. Ampuni aku ya Allah. Aku yakin, hakul yakin, ini semua atas cintamu kepadaku. Begitu. Berlapang dada. Yang kita nggak kehilangan apa? Iman, kita nggak kehilangan Islam, kita nggak kehilangan agama, cinta sama ulama kagak hilang, masih bisa bersolawat kagak hilang. Ada orang yang megap-megap, kagak bisa ngomong, diajak ngomong udah kagak nyadar, saking punya benturan bahwa dunia itu segalanya. Akhirat dia kagak ingat, disuruh nyebut dia kagak mau. Lu jangan ngajarin gua. Kayak begitu udah ngomong, isinya kesombongan. Tuh, Al-Fakir pernah juga melihat, itu ada postingan ya lagi di WA grup gitu. Wanita tertabrak, terlindas. Waktu tinggal separuh badannya, apa yang dia cari? La haula wala quwata illa billah. Yang dia tanya motornya. Motornya kemana? Dia nggak nyadar badannya separuh udah hilang. Subhanallah. Kita sedih ngelihatnya. Artinya semua beban yang dia tautkan di dalam kecelakaan itu adalah dunianya. Gitu. Kan beda sama orang muslim. Beda. Kita ngelihat saudara-saudara kita di Gaza, waktu lagi kena benturan, kena bom, apa yang dia sebutkan pertama kali? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Coba perhatiin orang-orang yang terdidik dengan agama dan akidah yang baik, yang Allah nggak pengen lepas dari lisannya. Kalimat-kalimat yang meridhoi Allah, yang membawa ridho kepada Allah. Memang Allah juga yang memberikan hidayah. Itu semua kan atas dasar kebiasaan kita. Sejauh mana kesedihan itu bisa mengalpakan, melupakan, bahkan membuat gila sejauh mana. Makanya waktu kita mandang sesuatu yang memang dasarnya dari Allah, gampang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makasih ya Allah, kau telah hadir dalam kesedihan untuk konsep pembersihan yang telah kami pelajari. Begitu. Kalau udah tahu ilmunya mah gampang. Ya Allah, alhamdulillah kau masih ngambil apa? Dompet, masih ngambil barang, masih motor, ada ya motor kehilangan. Banyak sini, ada beberapa kali. Ya. Coba misalnya kita kehilangan motor, rasanya gimana? Sama tuh. Mata kayaknya kagak terasa mata, napas nggak terasa napas. Mulut udah kagak terasa mulut. Lu belum minum dari 3 jam, coba dah. Temenin, wah, udah. Kenapa? Ya Allah. Itu. Coba kalau kita duduk berwudu tenang, innalillahi, ya Allah ampuni dosaku. Gerangan apa yang membuat ini harus dengan benturan keras dalam pembersihan ini ya Allah? Artinya apa? Artinya waktu kita kehilangan, rasa hilang itu ada, itu apa? Kita ingat sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu rasa hilang. Pokoknya balikin ke Allah. Kalau kita kehilangan. Yang kedua, sedih karena dikecewakan. Ada ya? Ada dong. Dikecewain banyak. Ya.
dikecewain orang, dikecewain temen ya. Orang lain nih lagi ngurusin apa tuh, transaksi apa misalnya, tahu-tahu diabaikan, ditaruh, dilempar, kecewa kita. Kita bayar pajak, ya, ngantri lama-lama, coba dipelengosin. Ya kita udah diri lama dari pagi, kita datang parkir sampai bererot, nyampe di loket tiba-tiba dihempasin, ntar dulu Pak, antri yang bener. Kita antri bener dari tadi, sebelah sono. La ilaha illallah, ngapa nggak dari tadi bilang? Kita udah 1 jam ngantri baru dibilang sebelah sono. Kan kelihatan mapnya Pak. Kita disuruh mikir, namanya orang baru. Dia orang lama, kelihatan map yang merah di sebelah sono, map yang hijau di sini. Baru ngomong pas sudah sampai mana? Depan. Kan nyeksa namanya itu. Itu namanya bentuk kekecewaan. Dan kecewaan di sini juga salah satunya apa? Allah ingin membersihkan hati kita. Tuh, ya. Jadi supaya apa? Supaya apa kira-kira? Supaya jangan bergantung. Orang kalau tahu ilmunya, enak pokoknya. Ya Allah, bener kemarin baru belajar tuh. Kemana nih kira-kira nih? Mau diampunikah penghapusan dosa dari apa-apa kesalahan kita? Apakah kita juga pernah begitu tanpa kita sadari? Bentuk penghapusannya di sini, nyakitin 2 jam digituin. Ini kalau pakai waktu. Ada yang nggak pakai waktu, ada yang tiba-tiba pakai perasaan yang lebih hancur lagi. Ya, dihinakan kita. Tuh benturan dari apa? Dari bentuknya kekecewaan. Ini sedih karena kecewa. Agar kita mengerti bahwa hanya Allah, cukup hanya Allah kita kembali. Kita lihat ke atas, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dengan konsep kita memahami sedih, kecewa sama makhlukmu, asal engkau jangan kecewa kepada aku, begitu. Ampuni aku ya Allah. Ingatnya langsung sama Allah. Itu kalau tahu ya, dalam keadaan benturan keras, kita bisa senyum sama Allah, kita bisa bersyukur atas ilmu. Luar biasa, makhluk langit bisa dipanggil semua. Nah, dalam salah satu riwayat juga mengatakan, lihat hambaku yang begitu kau khawatirkan, di dalam kesedihan pun masih bersyukur kepada aku. Begitu, disohorin sama Allah makhluk langit. Makanya gampang apa? Gampang terkenal, orang sabar tuh. Terkenalnya bukan di dunia, bukan. Bukan. Di sono, di langit. Sedih dalam jerih payahnya, ya. Nah, ini salah satunya sedih, ya. Kesedihan karena dikecewakan. Ada juga apa? Kesedihan karena dihina. Ada dihina, dikatain, diledekin. Ya. Ini membersihkan hati kita. Kenapa? Kita ini nggak boleh sombong. Orang kalau jatuh kepada kehinaan berarti apa? Berarti ada penyakit kibr yang memang harus dihapuskan dari dirinya. Jadi nggak serta-merta itu ada hadir. Kalau udah sampai dihina, berarti ada kesombongan yang emang lagi pengen dihapus sama Allah. Atau Allah ingin memberikan apa? Pelajaran bahwa jangan sampai sombong. Itu. Nggak mesti sombong, tapi jangan sampai sombong. Nih, ini kaitannya sedih dengan hinaan. Ya. Makanya kalau kita tahu yang pantas diperjuangkan, yang pantas pengorbanan itu kita curahkan, kira-kira kemana? Ke Allah dan Rasulnya. Itu kita curahkan. Lagi sedih kayak gimana, lagi dihina kayak gimana, ya Allah, nggak pantas berarti aku sombong, gitu. Kalau lagi diuji sama sedih yang berkaitan dengan hinaan, berarti kita nggak boleh sombong, ya. Bahkan kalau kita menikmati hinaan itu lalu beristighfar atas orang yang menghina, lah itu beda lagi, derajatnya bakal istimewa. Itu cuma amalan orang-orang yang dikategorikan ulama, ya. Amalan-amalan itu tuh terkhusus, yang sampai punya derajat aulia. Tuh. Orang dihina, ya, dia berbahagia atas nikmat hinaan itu karena ada yang dihapus oleh Allah atau ada yang dihindarkan oleh Allah, lalu dia mendoakan baik sama orang yang menghina, dia merasakan nikmat itu. Nggak ada orang yang bisa punya derajat yang biasa. Itu pasti dia adalah seorang yang dikategorikan ulama atau pasti dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipastikan. Karena sesuatu yang sedih, sesuatu yang menyakitkan itu kan nggak mungkin dibalas sama apa? Sama cinta, sama kasih sayang, nggak mungkin. Kecuali orang-orang yang mempunyai keistimewaan, sebagaimana Rasulullah SAW. Dihina, diludahin, mana ditengokin, mana dibawain bekelan, ya. Yang saudaranya kagak ada yang lihat, barang itu ini orang yang paling dibenci datang nengokin. Tuh. Itu kenapa? Ya, karena memiliki keutamaan. Ya, makanya siapa yang mengamalkan itu berarti dapat predikat menjadi pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa begitu nih? Nggak salah dah, ente udah pantas jadi pewarisnya Nabi. Karena ulama yang bisa begitu. Enak emang didengerin sama diomongin ini. Coba lagi dijalanin. Masya Allah, berat rasanya.
Orang yang ngina kita doain baik. Coba bawain lagi bawaan. Beliin martabak noh, Neng. Ngapain? Mau kita bawa tetangga yang habis nyiramin kotoran. Masya Allah. Nah ini bukti bahwa Allah ingin menjadikan dia orang yang mulia tanpa ada unsur kesombongan. Itu bahkan dia mendoakan hal-hal yang baik. Nah, ini berkaitan sedih yang ada unsur dari hinaan. Ya, makanya kalau kita ingin merasa melembutkan hati lewat kesadaran sakitnya orang kalau disepelein, sakitnya orang lagi dihina, nah, itu kita pengen dikasih tahu kita ini masih manusia, berarti kita bukan malaikat rupanya. Allah kalau lagi ngasih periode-periode kayak gitu tuh, episode begitu, itu lagi ngetes, oh kita masih manusia ya, belum malaikat, belum kepisah sama nyawa, belum. Kita masih nempel nih sama jasad. Oh begini rasanya sakitnya ya Allah. Ini di tengah sakitnya kita dengan hinaan ya, dengan cercaan, dengan kekecewaan, berarti Allah lagi nyiapin badan kita ini kepada kesaksian yang lebih mulia. Maka dari itu ketika Allah ingin berikan sesuatu yang memang kesedihan itu ada di hati kita ya, karena memang Allah ingin betul-betul bermesraan, ingin bersihin ya, cakep banget dah kalau hati kita habis itu bersih, indah dipandang ya, dipandangnya. Kalau udah bersih gimana? Nular ke orang, kok rasanya enak banget gaul sama guru, gaul sama temen si fulani, anak-anak majlis jamiah manaqib, kayaknya nyaman-nyaman banget, wah keren. Itu udah jadi pewaris semua itu, nyaman, udah menyitat gitu. Kita nggak bisa sendirian ya. Kita bisanya itu bareng-bareng, yuk saling ingetin. Kalau ada kesedihan, ayo bareng-bareng kita saling menguatkan ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, coba sabar. Kita ingat lagi sama pembahasan kita di majelis waktu itu. Ini tanggal berapa nih? Ini hari apa nih? Gak mungkin Allah jadiin ini waktu sia-sia. Pasti ada harganya. Pasti mulia kalau emang nasihatnya ini tersentuh dan terbawa oleh hidup kita. Nah ini pasti Allah yang pengen, bukan guru yang pengen, bukan. Kita jangan pengen happy aja. Ada momen-momennya. Tapi kalau udah tahu ilmunya, gak akan ada rasa sedih. Gak akan. Karena kita udah tahu. Ya, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu nggak pernah ada sedikit pun rasa sedih, ya, rasa gundah, rasa kecewa, rasa takut, nggak ada. Kenapa? Karena udah tahu semuanya datang dari Allah. Bahkan ada seorang sufi yang baik ya, yang solehnya luar biasa, sebagaimana contoh Rabi'atul Adawiyah ya. Itu kalau aja memang Allah memberikan siksaan itu membuatnya Allah ridho, nggak apa-apa, itu nikmat. Ada kalam-kalam yang membuat ketika neraka ini engkau ridhoi, aku ada di dalamnya, maka itu adalah satu kenikmatan. Jadi kenikmatan itu emang ridho. Tapi begitu celakanya aku ketika ada dalam kenikmatan, lalu engkau yang menciptakan nikmat tidak ridho kepada itu, maka sungguh itu adalah satu petaka dan celaka bagiku. Ya, ini bisa bedain maksudnya kan? Rasa sakit bila dibarengi dengan rasa cinta, maka rasa itu akan tertutupi dengan kebahagiaan. Kalau udah Allah yang sayang, kalau udah Allah yang ridho dalam keadaan apapun kita bakal seneng, happy aja. Mau dimatiin bagaimana caranya juga kita happy. Kalaulah memang engkau ridho ya Allah kepada aku, dalam keadaan apapun engkau menghidupkanku, ya, aku akan ridho. Di situ adalah ketingginya satu tingkat derajat menerima takdir qadar Allah dalam konsep khairihi wa syarrihi. Dalam keadaan senang, dalam keadaan baik, maupun dalam keadaan buruk, kita ridho. Jadi itu udah dapat mulai kita paham kenapa orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya memiliki derajat-derajat kemuliaan, memiliki keutamaan-keutamaan. Karena memang tulus, bukan cuma ngaku di depan doang. Kita ngaku cinta sama Allah. Nah ini kembali nih. Kalau emang pengen pacaran beneran sama Allah. Bercinta betulan sama Allah. Baru setelah kita menggapai cintanya, terasa semuanya tuh senang walaupun dalam keadaan sakit. Tuh ke situ maksudnya. Akan terasa beruntung semuanya. Bahkan Allah kasih keberuntungan yang nyata. Yang nyata benar-benar, bukan cuma kata hati kita doang, bukan. Kan ada orang yang katanya belum punya duit bahagia aja kan, ada kan? Ini enggak, dikasih bahagia beneran. Makanya kemenangan yang selalu dipanggil setiap 5 waktu, sambut. Jangan cuek. Kita pengen beruntung dari dulu, masa kita nggak mau praktek. Udah gini hari belum pengen praktek. Ikat langsung di dalam hati. Ya Allah, kuatkan hati ini untuk menjaga akidahmu dengan menjalankan ibadah berjamaah di masjid. Begitu kita minta sama Allah, karena itu hidayah. Kalau kita nggak pergi, kita ngantuk, kita kedelason, kelewatan ya kan, Allah yang nggak mau.
Dosa kebangetan banyak. Allah yang nggak mau, bukan ente, bukan. Jadi harus kita sambut. Mudah-mudahan dari pembahasan kita ini meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan cintanya, ya, akan perhatian taat kepadanya, akan perhatian kita untuk menyambut dari panggilan-panggilan mulianya. Amin amin ya rabbal alamin.